Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Raisa Kezia, dan rekan saya, Ramadan Iza, dari kelas 3B, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan paper kami dengan tema SDGs Ekosistem Daratan dan paper kami yang berjudul Kontribusi Sumber Daya Hutan untuk Pembangunan Ekonomi. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian hutan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada potensi kekayaan sumber daya hutan Indonesia. Yang ketiga, ada usaha pelestarian hutan. Yang keempat, ada fungsi hutan dalam pembangunan ekonomi. Yang kelima, ada hutan dalam pembangunan nasional Indonesia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu peran pemerintah mengelola sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada pengertian hutan dan pembangunan ekonomi. Nah, hutan merupakan tempat tumbuhnya pepohonan yang secara keseluruhan merupakan kesatuan hidup alam hayati dan lingkungan alam yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Nah, pembangunan ekonomi itu merupakan proses pembangunan yang terjadi secara terus-menerus dan dinamis. Proses terus-menerus itu menambah dan memperbaiki segalanya menjadi lebih baik. Proses pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang. Selanjutnya itu potensi kekayaan sumber daya hutan Indonesia. Potensi yang dihasilkan dari sumber daya hutan di Indonesia yaitu potensi hasil hutan berupa kayu dan non-kayu, dan juga yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia yang berada di bumi seperti oksigen, bahan pangan, dan obat-obatan. Yang selanjutnya yaitu usaha pelestarian hutan. Dalam hal ini, pemerintah dalam pelestarian hutan karena menyadari akan keberlangsungan kehidupan, yaitu antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan pemberantasan, pencurian, serta perdagangan kayu ilegal. Yang kedua itu ada penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi, dan konservasi sumber daya hutan. Dan yang terakhir yaitu desentralisasi sektor kehutanan. Selanjutnya ada fungsi hutan dalam pembangunan ekonomi, di mana dalam pola umum pembangunan jangka panjang diletakkan pada bidang ekonomi yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi dengan mengelola kekayaan bumi negara Indonesia ini. Nah, pembangunan kehutanan ini harus semakin diarahkan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan hutan bagi sektor industri dalam negeri sehingga dapat menghasilkan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan menjadikan nilai tambah seperti fungsi hutan itu memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan nasional, yaitu sebagai modal utama. Next. Yang selanjutnya ada peranan hutan dalam pembangunan nasional Indonesia di masa yang akan datang, di mana pembangunan nasional ini berupaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, sebagai pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Nah, peranan hutan dalam pembangunan nasional itu sebagai sumber daya alam yang besar yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik secara langsung seperti sumber pemenuhan bahan baku kayu dan keanekaragaman hayati. Hutan itu berperan sebagai penggerak ekonomi, misalnya sebagai penyedia devisa negara, di mana sebagai modal awal dalam pembangunan itu berbagai sektor, untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Nah, selain itu, peranan hutan dalam pembangunan adalah sebagai pendorong tersedianya lapangan kerja. Next. Ini merupakan peran hutan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyediakan lahan bercocok tanam atau berbagai usaha lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan hutan tanpa merubah fungsi hutan.
Yang dua, menyediakan hasil hutan non-kayu untuk digunakan sebagai bahan baku industri dan keperluan masyarakat di kawasan hutan dan masyarakat lainnya. Yang ketiga, mampu konservasi dalam rangka pemeliharaan dan meningkatkan nilai ekologis, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya sebagai bentuk kontribusi hutan Indonesia terhadap pemeliharaan kualitas lingkungan dunia. Dan yang keempat, dapat memberikan manfaat selain kayu, antara lain kegiatan ekowisata, budidaya tanaman yang bernilai ekonomis, seperti tumbuhan obat sebagai penghasil air mineral juga. Dan yang kelima, keberadaan hutan yang luas dan berkualitas tinggi akan menguntungkan bagi posisi dan nama baik citra bangsa Indonesia di mata negara-negara lain di dunia, terutama di sebagai negara maju. Tujuan yang selanjutnya ada peran pemerintah mengelola sumber daya hutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan, di mana tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium Development Goals atau MDGs, di mana dalam rangka pembangunan berkelanjutan, salah satu hal yang menjadi perhatian di dalam upaya pelestarian hutan adalah pentingnya perhatian terhadap pengelola ekosistem. Pembangunan ini merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan, serta mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari beberapa cara itu telah digunakan pemerintah dalam melestarikan dan mengelola sumber daya hutan agar kelestariannya dapat terjaga. Nah, pemerintah harus menetapkan kebijakan bahwa semua hutan yang ada adalah hutan yang dilindungi, yang wajib dilindungi dan dijaga kelestariannya. Dengan kebijakan ini diharapkan kerusakan hutan yang terjadi semakin dikit dan dapat berkurang. Selain itu, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Masyarakat harus memulai menghindari pembukaan lahan hutan untuk pembuatan ladang yang berpindah-pindah, karena hal ini menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan yang mungkin masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu bahwa Indonesia kaya akan hutan tropis yang merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang semakin lama semakin kecil. Nah, ini berarti hutan di sini itu dapat membantu keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan itu perlu adanya perhatian terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, sehingga kualitas yang dihasilkan akan terasa manfaatnya dan lingkungan akan tetap terjaga. Manusia itu membutuhkan keanekaragaman hayati untuk kebutuhannya mereka sendiri maupun untuk generasi yang akan mendatang. Nah, itu baik pemerintah maupun manusia itu harus bekerja sama untuk menjaga sumber daya alam dan pemanfaatannya agar tetap terjaga. Berikut adalah sumber yang kami pakai untuk membuat paper ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.